Tolong sebutkan dalil kalau salaman sama yang bukan mahram itu mahram. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku dari neraka ke kepala kamu, khairun, lebih baik, min anta musayyada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak halal. Paku dari neraka diletakkan di tapak kaki, mendidih otak di kepala, ditusukkan ke kepala, lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jangan sentuh. Alah, Ustaz Somad tuh pandai ngomong aja tuh. Kemarin kami tengok dia nyentuh tangan perempuan di mana? Masjid di Kali Putih. Makcik saya, adik mak saya. Makcik sehat, boleh. Orang tua saya balik kampung, datang kawan-kawan mak saya. Oh lah, anakku Abdul Somad, apa kabar nak? Sehat nak? Ditusukkan api neraka tu. Tentu sakit hati mereka. Ini Somad nih Wahabi nih gitu. Apa iya Pak Ustaz kalau menjatuhkan talak itu harus ada saksi? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab. Menjatuhkan talak tak perlu saksi. Aku talak, engkau talak 1, sah. Benar tak kalau kita jatuhkan talak 100, maka yang jatuh cuma talak 1? Kalau jatuh talak lebih dari 1, maka jatuhnya 3. Ku jatuhkan kepada engkau talak 1000, jatuhnya 3. Mohon tolong sama dukun dilarang dalam agama. Minta tolong sama dukun dilarang. Bagaimana kalau dukunnya itu rajin sholat? Oh, jadi kalau orang rajin sholat boleh gitu. Man sholatuhu, dukun bayi itu kata Bapak. Yang dukun tetap sholat itu 2, dukun bayi sama dukun sunat. Man sholatuhu, siapa yang sholatnya? Lam tanhahu anil fahsya wal munkar. Sholat tetap sholat, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Siapa yang sholatnya tak mencegahnya dari keji dan mungkar, falam yazdad illa bu'dan, maka dia bukan makin dekat, makin jauh. Orang ini disebut fasik. Orang yang tetap melakukan perbuatan jahat dengan kesadaran, orang itu fasik. Allah tak beri hidayah pada orang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ada seorang anak kena santet. Kalau kita tak minta obati sama dukun, bisa-bisa dia mati. Lagi pula dia sudah kurus, tak seorang pun yang sanggup mengobatinya, kecuali ada dukun yang hebat di sekitar desa. Apakah kami dosa Pak Ustaz? Bawa ruqyah, bawa ke rumah sakit Zainab, rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Di bawahnya ada ruqyah, ada herbalis, ada terapis, penuh Pak Ustaz. Masjid Al-Falah. Mau siang apa malam? Malam di atas Ustadz Zafrullah. Mau siang di bawah Ustadz Saifullah. Ingat, malam Zafrullah, siang Saifullah. Jangan sampai salah ingat nih. Siang Ustadz Saifullah, malam Ustadz Zafrullah. Ada siang malam, 24 hours. Tidak ada alasan di Riau nih tak ruqyah. Ustadz, bolehkah laki-laki kencing berdiri? La yabulanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian kencing berdiri. Ada tak hadis yang menyebut Nabi kencing berdiri? Ada, 1 hadis, sekali seumur hidup. Cara mencarinya di mesin pencari hadis, sin ba alif to ta marbutoh. Sin ba alif to ta marbutoh. Subatoh. Subatoh artinya tempat penumpukan sampah. Nabi pernah kencing di tempat penumpukan sampah berdiri. Darurat, tak ada tempat. Berdasarkan ini, menurut ulama fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kencing berdiri itu hukumnya makruh, tapi afdal jongkok. Menurut ilmu kesehatan, kalau jongkok habis dia tumpah. Tup. Tapi kalau berdiri ada tersisa sedikit. Tersisa, menjadi batu di dalam. Oleh sebab itu bagus jongkok habis. Manfaat kedua, jatuh air kencing ke bawah, memercik ke atas, naik kaki ke kaki celana, kena ke lutut, solat kena najis. Makanya dulu kalau kita pergi ke kampung, makcik mau solat makcik, tunggu kejap ya, dia kasih kain sarung. Bahkan saya tengok banyak jamaah masuk jok mobil motor ada kain sarung, supaya apa? Solat nanti ganti celana, kain sarung, karena takut terpercik. Bagus, menghilangkan was-wasah jongkok.